أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. والسابع عدم مد باء أكبر فلو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته سواء فتح الحمزة أم كسره أو كسرها لأن أكبر بفتح الحمزة جمع كبر جمع كبار بفتحتين مثل سبب وأسباب وهو اسم للطبل الكبير له وجه واحد. ويجمع أيضا على كبار مثل جبل وجبال وإكبار بكسر الهمزة اسم من أسماء الحيض ولو تعمد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى. Wasabi'u, dan yang ketujuh, syarat membaca takbiratul ihram adamu maddi ba'i akbar, tidak memanjangkan ba dalam ucapan akbar. Jadi nggak dipanjangin akbar, ya. Tidak memanjangkan ba dalam ucapan akbar, berarti dia baca Allahu Akbar, jangan dipanjangi. Falau qala Allahu Akbar,
Maka jikalau dia berkata Allahu Akbar, lam tanaqid salatuhu, niscaya tidak sah salatnya. Sawaun, sama saja. Futihal hamzatu, sama saja difathahkan hamzahnya a, akbar, au kusiroha, atau dikasrohkan ikbar, lianna akbar, karena bahwasanya akbar bifathil hamzati, dengan fathah hamzahnya itu jam'u kabarin. Akbar jamak kabarun, bifathataini, dengan dua fathah, kabarun. Mislu, seperti sababun, jamaknya wa asbabun. Jadi kabarun jamaknya akbarun, sama dengan sababun jamaknya asbabun. Wa huwa, dan dia, lafad akbar, ismun lil tablil kabiri. Akbar adalah nama bagi satu gendang yang besar. Lahu wajhun, bagi gendang itu satu permukaan. Ya, gendang yang suka dipakai satu gendang, ya, satu permukaan. Jadi wajhun wahid. Ya, akbar wa huwa ismun litablil kabir, nama bagi gendang yang besar. Lahu wajhun, bagi gendang itu ada wajhun wahid, satu permukaan. Wa yujma'u aidan, dan dijamakkan pula, ala kibarin, kabarun jamaknya kibarun. Mislu jabalin, jamaknya jibalun. Jadi kabarun jamaknya kibarin, sama juga jamalun jamaknya jabalun, jamaknya jibalin. Kedua, wa ikbarun bikasril hamzati, dengan kasrah hamzah, ismun min asma'il haidi. Kalau ikbarun, nama di antara nama-nama haid, nama-nama menstruasi. Jadi ikbar itu orang yang sedang haid, nama haid. Walau ta'ammada dzalika kafara, jikalau dia sengaja mengucapkan akbar atau ikbar, kufrun, niscaya dia sudah kafir. Jadi wa in ta'ammada dzalika kafara, kalau dia sengaja mengucapkan itu kafara, niscaya dia sudah menjadi kafir. Wal iyadu billahi ta'ala, berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bacaan kita adalah syarat mengucap takbir. Di antaranya dalam kita mengucap Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Ba-nya ini jangan dipanjangin. Ya.
Kadang-kadang kita suka lagi nyanyi Allahu Akbar. Kadang nggak tuh nyanyian biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nyanyi sih nggak apa-apa, haram aja. Tapi kalau lagi sholat Allahu Akbar, batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Karena di sini yang ketujuh syarat dalam mengucapkan takbir adamu maddi ba'i akbar, tidak memanjangkan mad pada ba akbar, nggak dipanjangin akbar, nggak dipanjangin. Kalau dipanjangin tidak sah. Walau qala, maka jikalau dia mengatakan Allahu Akbar, lam tanaqid sholatuhu, niscaya tidak sah sholatnya. Nggak sah. Kalau diucapkan Allahu Akbar, sholatnya nggak sah. Sawa'un futihal hamzatu au kusiroha, sama saja difathahkan hamzahnya akbar atau dikasrohkan ikbar. Jadi sama saja dia ucap Allahu Akbar, Allahu Ikbar, dua-duanya enggak sah. Nah, kenapa? Li'anna akbar bi fathil hamzati, karena ucapan akbar dengan fathah hamzah itu jam'u kabarin, jamak dari kabarin. Kabarun, kabaroni, akbarun. Ya. Sama mislu, seperti sababun, sababani, asbabun. Jadi kabarun jamaknya akbar, sababun jamaknya asbab. Itu hanya wazan. Tapi yang dimaksud nggak boleh kita Allahu Akbar. Wahua, dan lafaz akbar itu ismun litablil kabiri. Lafaz akbar nama bagi satu gendang yang besar. Gendang yang besar lahu wajhun wahid. Bagi gendang itu punya satu permulaan. Jadi kulitnya hanya satu doang. Karena gendang ada yang kulitnya kanan kiri. Ada yang kulitnya kanan doang. Itu kalau yang kulitnya kanan saja namanya akbar. Tablun kabir lahu wajhun wahid. Jadi gendang yang besar punya satu permukaan, satu kulit. Suka ada nggak kalau orang pukul gendang, kulitnya satu apa dua? Ada yang dua, ada yang satu. Ini kalau yang satu namanya akbar. Nah, jadi berarti akbar nama satu gendang besar yang satu permukaan. Wajudma'u aidan, dan dijamakkan pula ala kibarin. Jadi kabarun bisa juga dijamakkan kibarun. Tadi kabarun jamaknya akbarun, sama wazannya sababun sama asbabun. Ini kabarun jamaknya kibarun, mislu jabalin jamaknya jibalun. Jabal jamaknya jibal, kabar banyak jamaknya kibar. Ya, kabarun jamaknya kibarun. Wal akbar wal ikbaru, kalau dibaca kasroh bagaimana?
Allahu ikbar. Nah, kalau baca kasrah ikbar itu alhamdulillah bi kasril hamzati, dengan kasrah hamzah, ismun min asma'il haid, nama dari nama-nama haid, mens. Jadi kalau ikbar itu haid. Nih. Nah, sama juga walau ta'ammada. Nah, tadi dia ucapkan Allahu Akbar. Berarti maknanya akbar gendang. Nah, kalau ucapannya sengaja bagaimana? Allahu Akbar, padahal dia tahu artinya. Soalnya dikatakan Allah itu gendang. Nah, wa in ta'ammada, jika dia sengaja mengucap Allahu Akbar, kafaro, kafir dia. Jadi kalau sengaja Allahu Akbar, padahal tahu artinya, kafir. Karena dia mengatakan Allah itu gendang. Na'udzu billah. Wal iyadu billah, kita berlindung dengan Allah jangan sampai kita menjadi kafir. Ini syarat mengucap takbir ihram Allahu Akbar. Ya. Wasaminu alla yushaddidal ba'a falau shaddada bi an qala Allahu Akbar lam tanaqid salatuhu. Dan kedelapan, bahwa dia tidak tasdidkan ba'nya. Jika ditasdidkan ba'nya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau diucapkan Allahu Akbar, lam tanaqid salatuhu, enggak sah salatnya. Jadi mesti Allahu Akbar, yang ditasdidin. Kalau diucapkan Allahu Akbar, enggak sah salatnya. At-tasi'u alla yazida wawan sakinatan aw mutaharriqatan bainal kalimataini falau zadaha ka'ayyaqula Allahu Akbar bisukunil wawi wallahu akbar biharakatiha lam tanaqid salatuhu. Dan yang ke-9 10 ya wal asy wasamin 8 wasamin, dan yang ke-8 yang ke-9 watasi, dan yang ke-9 alla yazida wawan, tidak menambahkan wawu as-sakinata yang disukunkan, jangan tambahin wawu yang sukun ya, seperti dikatakan Allahu Akbar, Allahu ada wawu di situ ya, jangan tambahkan wawu sukun ya, lau au mutaharrikatan, atau jangan tambahkan wawu yang berharokat bainal kalimataini, antara dua kalimat, hanya antara kalimat Allah dan Akbar jangan tambahin wawu, baik sukun atau harokat, seperti Allahu Akbar sukun, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar
berharokat. Kalau diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah falau zadaha, jika dia tambahkan waw, ka ayyakula, seperti dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisukunil wawi, dengan sukun waw, atau Allahu Akbar biharakatiha, dengan harakah waw, lam tanaqid salatu, nggak sah salatnya. Kalau diucapkan Allahu Akbar nggak sah, Allahu Akbar juga nggak sah. Tambahin waw dengan harakat. Yang benar Allahu Akbar. Ya. Wal asiru wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yang Mbak dipanjangin tadi itu berlaku untuk muadzin juga ya, Mbak? Ya, kalau berlaku, karena orang azan kan syaratnya sah ucapannya. Ya. Kalau di muadzin begitu, Allahu Akbar, Allah, nggak sah azannya, nggak sah azannya. Sama berlaku buat muadzin, berlaku juga buat khotib. Kalau khotib diucapkan begitu, nggak sah khutbahnya. Sudah. Iya. Kalau itu bukan akbarnya yang panjang, Allahnya. Memang sunnah. Jadi dari sujud ke diri, Allahu Akbar, udah di atas baru mengucap, supaya gerakan kita isinya takbir. Tapi jangan akbar yang dipanjangin. Allahu Akbar boleh. Itu malah sunnah. Kalau akbarnya haram. Kalau tahu artinya sengaja, kafir. Sudah.